Maka makrifat itu gabungan daripada orang bersyariat, berhakikat, berhakikat, disebut dengan bermakrifat. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada orang sampai kepada hakikat kalau nggak bersyariat. Kalau ada yang mengatakan saya nggak usah sholat lagi, kenapa? Sudah bersama Allah. Gimana tuh? Apalagi yang ngomong begini, hakikat aku adalah Allah. Ada yang ngomong gitu nggak? Banyak. Nggak sopan ente, ya? Malu-maluin hakikat Allah begitu. Walaupun hakikat aku di situ bukan aku yang jiwa, bukan aku yang males-malesan ini, aku yang jahil ini. Aku di situ bisa benar, bisa salah. Jika dimaksud sang aku itu adalah zat Allah yang mutlak, yang hanya dialah yang boleh mengatakan aku, baru betul. Alhamdulillah بالشريعة ويسر لنا الطريقة ورفع لنا الحقيقة وألزمنا بالمعرفة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، اللهم علمنا علما ينفعنا في الدارين. اللهم علمنا علما يكشف عنا الكذب. اللهم علمنا علما نعلم به كيف نتعبد إليك. آمين يا رب العالمين. Bersyukur kepada Allah, kalau bukanlah kegerakan darinya kita tidak berkumpul malam ini. Alhamdulillah. Dan syukur ini tidaklah sah jika tidak berterima kasih kepada Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW kecuali melalui guru-guru kita. Kita doakan para guru, para tuan guru, para kiai, para mursyid, para murabbi, semoga Allah mengangkat derajatnya, Allah mudahkan urusannya, Allah jaga mereka di dunia kita. Saya mohon izin para tuan guru, para kiai untuk duduk lebih tinggi karena jamaah nanti ngambek kalau nggak duduk di sini. Ya, sepakat ya? Ngaji apa kita? Syariat, tarekat. Ini judulnya pengumuman kapal ini. Siapa yang ngasih judul ini ya? Sebelum masuk kepada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, kita disclaimer dulu. Jadi banyak orang ngomong begini, nggak ada di zaman Nabi bagi-bagi syariat, tarekat, hakikat. Betul nggak? Betul. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Itu orang yang ngomong pasti suka ngomong ini hadis sahih, ini hadis dhaif gitu ya, ini hadis palsu. Nggak usah pakai dalil. Tanya balik sama orangnya. Di zaman Nabi juga nggak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis palsu, nggak ada. Di zaman Nabi ada ilmu hadis ya? Ada ilmu tafsir? Ada ilmu fikih? Nggak ada. Kalau gitu bid'ah semua dong. Ente aja nggak ada zaman Nabi. Ya, kita dulu nggak ada zaman Nabi juga. Jadi kajian pembagian syariat, tarekat, hakikat itu adalah pembagian ulama. Sebagaimana hadis dibagi jadi hadis sahih, hasan, dhaif, yang bagi ulama orang kafir. Yang bagi-bagi itu siapa? Yang bagi hukumnya wajib, sunnah, mustahab, mubah, halal,
makruh, haram. Yang bagi siapa? Ulama apa siapa? Adakah hadis yang mengatakan innal ahkam khamsah? Sesungguhnya hukum 5. Ada nggak? Nggak ada. Itu pembagian hukum. Nah, kalau memang ingin ikut Nabi Muhammad SAW, maka caranya ikut ulama. Gak bisa langsung dijawab lagi sama teman kita itu. Langsung saja kepada hadis sunnah. Langsung kepada apa? Kita tanya balik, sunnah apa yang kita maksud? Ternyata maksudnya sunnah itu Sahih Al-Bukhari. Terus jawabnya gimana? Kalau ada orang ngomong, gak usah pakai kalam Tuan Guru, gak usah pakai kalam Imam Syafi'i, tidak usah pakai kalam Imam Malik, langsung saja kepada Rasulullah. Kita tanya langsung ke Rasulullah, gimana caranya? Dia jawab pakai kitab hadis. Jawabnya gimana? Bro, kitab hadis Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Itu Nabi yang tulis apa Imam Bukhari? Imam Bukhari itu murid dari Imam Qutaibah, Imam Qa'nabi. Dua orang ini murid dari Imam Malik. Imam Bukhari itu murid dari Imam Humaydi. Humaydi ini murid dari Imam Syafi'i. Berarti Imam Bukhari itu murid dari muridnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita kembali ke sunnah namanya Sahih Bukhari, tapi nggak mau ikut Syafi'i, nggak mau ikut Maliki, itu namanya cerdas apa TOLOL? Coba baca, jangan dieja Pak. Ya, TOL. Ya, ini lagi di masjid nggak boleh dibaca ya WhatsApp. Maka kami sampaikan bahwa pembagian syariat, hakikat, hakikat, makrifat dibagi oleh para ulama, diambilnya dari Quran, dari Sunnah, dari ijma, dari qiyas. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk rohani Rasulullah SAW, para sahabat, para nabi, para tabi'in, para mursyid, para guru, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, untuk semua yang hadir ala hadiniyah wa likulli min salihah al-Fatihah. Ini agak serius ya Pak, fokus ya. Syariat itu hukum zahir, berlaku pada tubuh. Tubuh siapa? Tubuh orang yang Islam, berakal, dan punya kesanggupan. Ini tadi sholat isya, sholat isya. Yang sholat tubuhnya bukan? Ya, sholat tubuhnya. Kenapa wajib rukuk sujud? Karena ada kesanggupan sujud. Tapi kalau anak-anak kecil umur 8 tahun wajib sholat kan? Maka syariat berlaku kepada tubuh siapa? Tubuh orang yang beriman, Islam, balik, akil dan punya kesanggupan. Kalau lagi sakit, boleh nggak sholat di atas kasur? Kalau nggak sanggup, kita sholatin. Kalau nggak sanggup, kita sholatin Pak. Itu syariat, hukum zahir yang berlaku kepada tubuh manusia atau jin yang berakal, yang muslim, berakal dan punya kesanggupan. Itu disebut hukum syariat, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, semuanya masuk. Maka syariat itu berarti sebenarnya jalan zahir. Apa arti syariat? Jalan zahir. Syariat itu yang bikin jalan. Syariat jalan yang ditempuh. Fa'il mubalaghah bima'na al-maf'ul.
Ya, pesantren paham maksudnya. Terus bedanya apa dengan thariqah? Thariqah itu hukum yang berlaku pada jiwa. Jiwa siapa? Orang yang disebut salik, ingin menempuh jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa tarekat? Hukum yang berlaku kepada jiwa. Maka jiwa yang dididik dalam tarekat. Maka orang tarekat walaupun boleh makan daging, kalau lagi suluk, lagi latihan zikir, dikurangi makan daging. Betul kan? Boleh ngomong, tapi kalau zikir ngomongnya dikurangi. Maka yang tadi taklilul ta'am, mengurangi makan, yang kedua taklilul kalam, mengurangi bicara. Jadi hukumnya berlaku pada jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Jiwa yang mana yang perlu dididik dengan thariqah? Jiwa ada 3. Nafs al-ammarah bisu, jiwa yang jahat, yang selalu mengajak kepada yang negatif. Ini wajib berthariqah. Yang kedua, lawamah. Lawamah ini dia tidak bisa menahan maksiat pada dirinya, tapi setiap maksiat dia menyesal. Itu disebut lawamah. Tapi kalau nggak nyesel, itu namanya amarah, orang psikopat. Amarah ini kalau dibiarkan jadi psikopat, dia salah tidak merasa bersalah. Kalau lawamah tidak tahan terhadap maksiat, tidak tahan dengan nafsu birahi, tapi setelah melakukannya dia bukan menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain. Disebut nafsu lawamah. Ada yang ketiga, nafsu mulhamah. Mulhamah ini kalau bahasa anak-anak sekarang mut-mutan. Kadang moodnya baik, kadang pikirannya lagi baik, soleh dia. Kalau lagi nggak baik, gabut kalau kata anak muda. Kalau bapak-bapak nggak tahu gabut itu. Ya, dia baik kalau temannya baik, dia jahat kalau temannya jahat. Itu disebut nafsul mulhamah, yang terpengaruh oleh orang sekitarnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitahu kepada jiwa, ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Ini jangan salah terjemah. Allah mengilhamkan kepada manusia agar berbuat baik dan buruk, itu salah terjemah itu. Alhamaha, Allah mengilhamkan, memberitahu, mengajari. Jadi ilham itu bisa diartikan pengajaran. Kata Allah kepada jiwa, wahai jiwa, ini baik, ini buruk. Apa caranya? Contoh, kalau lagi di jalan nabrak kucing, hatinya nyuruh berhenti atau hatinya nyuruh terus jalan? Nyuruh berhenti. Apalagi nabrak orang, masa tabrak lari? Yang nyuruh berhenti itu yang disebut Allah lah yang mengajarkan ini yang baik. Maka diri kita mengatakan, hei diriku, ini loh yang baik, berhenti tanggung jawab. Kalau kita lagi buka handphone terus muncul iklan judi online, hati bilang apa? Hah? Skip. Itu mah biasa. Kalau yang muncul yang seksi-seksi, begini ya, matanya begini. Jiwa yang jahat bilang udah nikmati aja. Kalau jiwa yang baik dia katakan skip. Tiga jiwa ini itu ada thariqatnya khusus, disebut thariqat nafsiyah. Disitulah muncul ada namanya Syadzili, Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syatariyah, Ijariyah, Idrisiyah, Ahmadiyah. Itu thariqah untuk mendidik jiwa. Terus kembali tadi ke syariat. Untuk hukum badan,
Maka muncul juga torikotnya namanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab yang lebih tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka mazhab torikot itu artinya sama, jalan. Mazhab Syafi'i jalan syariat, Tariqat Qadiri, Naqsyabandi, Syatari, Syazili jalan jiwa. Jalan apa? Apa yang dilakukan orang tariqat kalau di syariat? Melakukan hukum yang wajib atau yang sunnah. Boleh melakukan yang halal, yang mubah, menjauhi yang makruh, menghentikan yang haram, itu syariat. Tapi kalau bertariqah kerjaannya cuma dua, riyadhah, mujahadah. Apa kerjaan orang tariqah? Riyadhah, mujahadah, mentariqah. Pilihan, Naqsyabandiyah, Syazili semuanya sama. Apa arti riyadhah? Ada yang tahu riyadhah? Latihan. Kalau Bapak ingin badannya berotot, lengannya berotot, latihannya apa? Fitness sekali setahun pas sekali setiap hari. Ya, betul. Supaya badannya berotot, perutnya jadi apa? Six pack. Oh, six pack. Kayak kamu petakannya pack 4-6 pack. Kalau ini enggak, untuk pack. Ya, itu enggak. Habis makan tidur, habis makan nonton, nggak ada geraknya. Akhirnya perutnya melar, kayak Bang Iwan di sini. Dulu kan badannya keren, sekarang melar. Orang pertama petani, orang pertama masuk ke sawah, pulang-pulang badannya pegel-pegel nggak? Coba yang ikut fitness. Pertama kali ngangkat 3 hari pegel-pegel nggak badannya? Pegel-pegel. Ikut karate, silat, taekwondo, apa lagi? Pertama latihan badannya sakit-sakit nggak? Sakit-sakit. Karena orang itu punya tujuan. Saya bertujuan bikin badan berotot dan kuat. Maka dia tahan rasa sakitnya sampai 2 bulan, 3 bulan, baru badannya terbentuk. Kalau di thariqah harus ada tujuannya. Apa tujuan berthariqah? Mendidik jiwa dari amarah mulhamah, lawamah mulhamah menjadi jiwa mutmainnah. Itu tujuannya. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang damai, tenang, tentram, gak gelisah. Ini wajahnya bisa gelisah saya lihat. Walaupun sholat 5 kali, ya cukup. Sholat itu minimal kehambaan seseorang. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah minimal 5 kali itu minimal. Kalau ruh kita masih haus ya, maka Allah buka fasilitas sholat sunnah, zikir pagi sore, tahajud, sedekah, baca Quran, silaturahim, diskusi ilmu, ngaji. Kenapa? Karena ruh kita nggak cukup dengan sholat 5 waktu. Tapi kalau diri ini yang zahir cukup. Maka saya jumpa beberapa orang yang sudah istiqomah sholat duha. Itu jam 10 lagi ngobrol kita ditinggal. Tunggu bro, sholat dulu bentar. Gelisah. Dia gelisah kalau enggak sholat duha. Lumayan ada. Jadi ujung dari berthariqah apa? Mendidik jiwa menjadi mutmainnah sehingga layak dipanggil Allah, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau badan ngangkat sesuatu yang berat. Kalau orang di sawah nyangkul, main golok. Kalau orang karate, pusat, sitak, mukul, dan sparring. Kalau latihan jiwa, apa latihan jiwa? Ini semua jiwa kita ini pernah Allah celupkan kepada
telaga syahwat. Telaga apa? Disebut bi'ruz zulmat, sumur kegelapan. Semua kita ini, mau dia kiai, mau dia tuan guru, mau dia preman, mau dia pejabat, mau dia apapun, mau pedagang, masing-masing kita jiwanya sebelum ditiup ruh kita ke tubuh ini, jiwa ini sudah Allah rendam di mana? Telaga syahwat. Dalam bahasa ahli ma'rifat disebut bi'ruz zulmat. Bir bahasa Arab artinya sumur, zulmat kegelapan, kegelapan tabiat dan syahwat. Maka ini mohon maaf, ini bulan puasa sudah dekat, tapi kisi-kisinya kita buka duluan. Kan banyak yang nanya, Ustaz, bukannya syaitan dibelenggu bulan puasa, kok masih ada maksiat? Gitu ya? Karena jiwamu sudah pernah direndam, dicelupkan kepada telaga syahwat. Itu sebabnya. Maka kita maksiat tidak perlu menyalahkan syaitan. Yang suka menyalahkan syaitan itu orang yang jahil, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita maksiat, siapa yang kita salahkan? Nggak nyalahin kawan. Maka ciri-ciri orang yang benar taubatnya, lalu dia tinggalkan kawan lamanya. Apa kata dia? Saya khawatir jika saya masih bersama mereka, sayalah penyebab mereka maksiat. Tapi kalau antum taubatnya nggak benar, hijrahnya hijrah setan. Saya nggak mau lagi temenan sama orang itu. Kenapa? Nanti saya bermaksiat diajak sama dia. Jadi dia maksiat, dia salahkan orang lain. Diperhatikan ciri-ciri orang yang sudah ditipu oleh syaitan walaupun soleh. Dia kalau maksiat menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok, menyalahkan handphonenya, menyalahkan presiden. Kalau sekarang belum ada yang berani Pak, karena presidennya jenderal. Kalau masa presiden sebelumnya dikit-dikit semuanya salah presiden. Sekarang masih takut-takut nih ustaz-ustaznya, ustaz-ustaz pendakwah yang bisa kalamnya agak pedas-pedas, lagi cari-cari posisi. Ini enaknya ceramah kayak gimana nih ya? Takutnya ustaz bukan nama Allah, takut juga sama jenderal ya. Sudah paham? Torikot. Maka kalau tubuh latihannya ngangkat ngulang-ulang. Coba orang kalau latihan silat mukul diulang-ulang. Untuk apa orang karate, taekwondo, silat, judo, apa tuh gerakan diulang-ulang? Kan bosan Pak. Yang dipukul juga nggak ada. Gitu ya? Benar. Mukul angin. Untuk apa? Supaya tangannya refleks, terlatih. Sekarang kalau kita mau bertorikot yang dididik jiwa, maka jiwanya dididik ngangkat yang berat juga, baca yang berat juga. Jiwa ini kalau lapar, ingin makan banyak, maka dikurangi makannya. Itu torikot. Jiwa kita ini suka nongkrong, ngobrol, ngoceh-ngoceh, minum, santai-santai. Gitu ya, benar nggak? Bapak-bapak ini punya kebutuhan ngapain nongkrong di kafe ya. Sorry ibu-ibu, ini kita bocorin kebiasaan bapak-bapak itu. Bener gak suka nongkrong, ada kopi, ada teh gitu ya. Itu kebutuhan laki-laki. Sekarang hobinya begitu dikurangi, disuruh ngapain? Duduk di atas sajadah, badan di atas sajadah, pikiran nongkrong. Pernah begitu nggak? Pernah ya? Jangan begitu, Bapak sholat Jumat pikirannya dari pasar. Sering begitu. Sholat subuh pikirannya udah mau jalan bekerja. Lalu apa yang dilatihkan berikutnya? Mengurangi makan tadi, mengurangi ngomong, apalagi dikasih tugas membaca nama Allah di thariqah. Maka dalam thariqah, kalau sholat itu ada rakaatnya. Setiap pergerakan baca tasbihnya minimal berapa kali? 3, boleh nggak lebih?
Boleh lebih. Berarti ada pembatasan minimal nggak? Ada. Oleh karenanya pembatasan angka itu bagian dari syariat. Dipakaikan juga ada. Ada zikir 100, 163, 1000. Apalagi zikir 7.000, zikir 11.000, zikir 70.000. Semua itu latihan untuk siapa? Jiwa. Namanya latihan ada pegel-pegelnya. Pasti Bapak kalau ikut latihan tarekat pasti pegel. Kakinya pegel, lama duduk, kepalanya pegel. Yang paling pegel jiwanya. Jiwanya gak boleh malas karena karakter jiwa itu suka malas. Benar kan? Jam 3 pagi dini hari enaknya sholat atau tidur. Padahal Allah lagi turun. Hadis Sahih Bukhari yang itu Rabbuna, Allah turun, bukan turun fisik. Allah kan bukan fisik. Yang turun itu hanya Allah yang Maha Tahu. Kamu datang kita tinggal tidur, tersinggung nggak kamunya? Bapak datang ke rumah saya ada di dalam, saya nggak bukain pintu, tersinggung nggak? Kira-kira Bapak Ibu ini sudah berapa tahun bikin Allah tersinggung? Sudah bertahun-tahun ya? Sudah bertahun-tahun ya? Ya syukur-syukur kalau ada yang tahajud. Maka tahajudnya nggak kayak malam juga, mut-mutan juga. Makanya tahajudnya nggak berbuah. Orang kalau ingin badannya terbentuk, dia latihan 3 bulan. Kalau ingin rohaninya terbentuk, nggak usah 3 bulan, 40 hari cukup. Rohaninya masuk terbentuk. Maka dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Siapa yang riyadhah latihan istiqomah sholat jamaah subuh berjamaah di masjid 40 hari, Allah terbitkan nur di kalbunya, lalu tumpah ruah melalui mulutnya. Jadi kalau ingin jadi ustaz, ingin jadi motivator, ingin jadi guru yang hebat, ingin jadi orang tua yang hebat, ingin jadi pejabat yang hebat, ingin jadi orang yang kalau megang mic itu nyantol ke kalbu orang lain, coba latihkan itu, tapi jangan sendiri, cari guru mursyid. Kok begitu? Untuk latihan fitness nggak pakai trainer, nggak pakai pelatih, lancar nggak latihannya? Nggak lancar. Bisa keseleo nggak lagi latihan? Nah inilah akibat orang latihan bertarekat riyadhah, tidak punya murabbi, tidak punya mursyid, keseleo jiwanya. Paham? Jadi sebenarnya kalau orang lurus saja bertarekat, jadi wali Pak ya. Jadi orang paling waras ya. Sama dengan tadi fitness atau latihan silat sendiri, buka YouTube coba-coba sendiri, keseleo. Belum saatnya mukul tembok, dia mukul tembok. Seleo nggak? Belum saatnya tendangan terbang, dia tendangan terbang, patah kakinya. Karena dia belajar dengan nafsu. Sedangkan kalau punya mursyid, punya guru, punya pelatih, kita dilatih bertahap. Maka kata sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bisa kembali, jika amarana aida amarahum bima yutiqun di Kitabul Iman di Sahih Bukhari, Rasulullah jika ingin mendidik para sahabat maka beliau mendidiknya sesanggup mereka, mulai dari yang ringan, berat sampai yang sama. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Ali disuruh menggantikan Nabi di kamar, sedangkan Nabi sedang diancam dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Itu seperti apa Nabi mendidik Sayyidina Ali sehingga dia tidak takut sama sekali. Sayyidina Ali lah jadi pengganti Rasulullah SAW. Kalau beliau tidak dididik nafsiyahnya oleh Rasulullah, pasti ketakutan.
Bayangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq jika tidak dididik oleh Rasulullah SAW untuk hidup sederhana padahal dia kaya. Mana sanggup dia khidmat ke Nabi, orang kaya khidmat ke Nabi, ngambilin air minum Nabi, naikin Nabi ke atas onta, semuanya. Ini orang kaya, petinggi masyarakat, karena dia sudah mendidik jiwanya dengan izin Allah, izin Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sanggup menemani Nabi dan tidak berteriak saat apa? Saat dia kesakitan di bawah surga. Enggak. Bagi dia khidmat ke Nabi lebih menyenangkan daripada sakitnya kaki kena hewan yang berbisa. Ada yang sanggup begitu nggak? Antum nih diajak hijrah sama Nabi, ada yang sanggup nggak? Kaki digigit ular, Nabi di paha, kita lagi tidur, sanggup nggak teriak? Paling pegel-pegel, Rasul pegel lagi itu. Nggak sanggup pasti teriak. Ini kekuatan riyadhah. Riyadhah itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak berhenti tengah jalan, dilakukan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan petunjuk dari sang guru, disebut dengan mujahadah. Apa sebutannya? Mujahadah itu sungguh-sungguh. Hari ini diulang, itu namanya riyadhah. Satu kali paket kita ngangkat tuh 12, bener nggak? Bener Bang ya? Ngangkat alat berat tuh pakai tangan 12 baru berhenti, pegel, tahan terus. Sama zikir itu, kalau orang cuma suluk zikir 40 hari atau 10 hari dengan guru, tapi dia tidak latihan lagi di rumah, tidak disebut mujahadah. Dia riyadhah tapi tidak mujahadah. Oleh karena itu banyak murid di depan gurunya, bersama gurunya semangat, tapi kalau keluar dari surau gurunya, pesantren gurunya, dia tinggalin amalan. Itu namanya tidak mujahadah. Kalau ada orang pinter, punya skill, tapi nggak rajin, sukses ya? Orang dulu di sekolahnya nggak juara, tapi rajin, punya kemampuan sedikit, dia olah ya, terus pasti sukses. Maka mohon maaf kalau ini terjadi pada hadirin hadirat. Dulu juara, teman kita nggak juara. Kok teman kita lebih sukses dari kita? Ya? Kok dia lebih sukses? Kenapa? Dia rajin, kalau kita sok pinter. Gengsi. Yang bikin orang tidak berhasil itu gengsi. Maka Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, lindungi aku dari rasa takut, cemen, gengsi, dan malas. Syaitan senang nggak ada orang riyadhah mujahadah? Senang nggak? Maka syaitan bisikkan kepada manusia, tuh lihat kalau bertorikot ente gila. Maka orang-orang awam, termasuk sebagian ustaz, takut kalau santrinya atau keluarganya, saudaranya belajar torikot. Ngomong, nih kiai ngomong ke saya, itu jangan belajar torikot, ngajarin torikot, ntar orang gila. Kiai ngomong begitu, saya berdoa, ya Allah, semoga hatinya kebuka. Kalau nggak pecat aja dari kiai. Tapi kiai nggak bisa dipecat soalnya. Yang ngomong begitu siapa? Aslinya syaitan, karena syaitan tidak mau bekerja keras. Syaitan itu kalau ada orang jiwanya nggak dididik, kerjaannya gampang, bisikin dikit orangnya udah patuh sama dia. Kasih was-was langsung malas, kasih was-was langsung kemudian gampang berburuk sangka, kasih was-was udah nggak mau beramal lagi. Itu kalau jiwa belum terdidik. Kasih was-was dikit langsung ngomong, nggak mikir. Udah jangan ente ajar-ajarin orang torikot gila. Itu yang ngomong begitu kan syaitan. Diulang sama dia. Karena syaitan berwujud manusia lebih berbahaya daripada syaitan berwujud jin. Minal jinnati wal, karena syaitan itu ada dua. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Yang paling kita sedih, kok ada ustaz lisannya dipinjam sama syaitan.
kiai syaitoni. Ya. Kiai, nauzubillah min. Nah maka mohon maaf, saya berharap para kiai itu jadi kiai karena dulu riyadhah dan mujahadah. Sekarang ada orang mau riyadhah mujahadah masa dilarang. Gak boleh dilarang lah, ya. Ada ilmunya masing-masing. Yang penting orang bertarekat ada mursyid. Sekolah nggak berizin, legal atau ilegal? Mursyid izinnya diturunkan bukan oleh pemerintah, bukan oleh Kemenak, bukan oleh MUI. Yang menurunkan izin kemursidan siapa? Mursyid sebelumnya, guru dia. Paham di situ tarekat apa? Udah jam berapa nih? Lanjut. Hakikat belum ya? Ini sudah kita ringkas ini sudah nih. Lalu ada yang disebut hakikat. Bahasa orang kita hakikat. Sebenarnya bacanya hakikat. Hakikat arti aslinya kebenaran sejati. Apa arti aslinya? Terus maksudnya apa? Hukum kebenaran sejati yang berlaku pada sir manusia, pada rahasia diri manusia. Jadi di mana berlaku hukum hakikat? Pada kerahasiaan manusia. Jadi di dalam diri kita ada namanya satu rahasia, bahasa Arabnya disebut sir. Apa bahasa Arabnya? Kalau Bapak zikir, tempat zikir namanya qalbu. Lisan ini cuma menerjemah, lisan itu cuma menerjemah qalbu. Sir itu di situ tersimpan pengetahuan mengenai kebenaran. Coba, ini ilmu yang sudah sering kita sampaikan. Setiap kali azan, hayya 'alas shalah, mari sholat, jawabnya apa? Artinya apa? Tiada daya dan upaya untuk sholat kecuali dengan izin Allah. Terus Bapak Ibu tadi sholat, maghrib tadi sholat, isya tadi sholat, itu yang sholat siapa? Yang sholat siapa Pak tadi Pak? Namanya siapa Pak? Pak Jiwo? Hah? Jainur. Pak Jainur. Yang tadi sholat isya 4 rakaat itu Pak Jainur atau siapa? Pak Jainur ya? Bukan Allah ya? Alhamdulillah. Zahir yang sholat 4 rakaat, karena 4 rakaat berlakunya pada diri tubuh bernama Pak Zainur, maka yang sholat tadi rukuk sujud tadi siapa? Pak Zainur. Tapi kalau Allah tidak izinkan Pak Zainur, tidak dikasih nikmat untuk terpanggil dengan panggilan Allah, kira-kira mau nggak beliau sholat? Kepala ini berat sekali mau sujud. Jadi pada hakikatnya yang menggerakkan Pak Zainur rukuk sujud siapa? Yang menggerakkan rukuk sujud Allah, yang sholat Pak Zainur, bukan Allah. Oke? Maka kalau orang sudah paham begitu, sholatnya pantas nggak minta pahala? Anggaplah Pak Zainur tadi khusyuk, anggap ya, amin. Kira-kira kalau Pak Zainur sudah paham, sholat itu geraknya, bacaannya, semuanya dengan izin dan anugerah kekuatan dari Allah, pantas nggak berkat sholat minta surga? Hah? Hah? Pantas atau tidak? Pantas? Tidak. Yang kenceng, pantas atau tidak? Saya diberi Allah rezeki harta, lalu setiap tahun mengeluarkan zakat 2,5% minimal. Jangan minimalis Pak kalau sedekah, kalau zakat itu ya semoga habis ini Baznas naik Pak, pengumpulan filantropinya, amin. Itu harta saya atau harta siapa?
Coba perhatiin ayatnya. Wa mimma razaqnahum, di antara yang kami rezekikan kepada mereka, yang kami berikan kepada mereka. Berarti punya siapa hakikatnya harta itu? Yunfikun, mereka infakkan. Sebagian dari yang kami beri mereka kalau pakai satu ayat sebelum yang dibaca Qori kita tadi, lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah yang di langit, yang di bumi. Maka harta kita milik siapa? Jadi jangan merasa punya. Jadi STNK, BPKB itu cuma surat syariat, surat secara hakikatnya siapa yang punya? Allah. Anak kita itu masuk ke kartu keluh. Nanti kalau Allah mau ambil, suka-suka Allah. Termasuk suami istrinya, orang tuanya, saudaranya, suka-suka Allah. Karena yang punya Allah, caranya itu terserah Allah. Gampang Pak ngomongnya. Ya, gampang ya ngomongnya. Coba nanti ada pengemis datang, ngasih nggak? Beneran, paling ngasih 2.000, ngomelnya 10.000. Ya, ngasih 2.000, ngomelnya 5 menit. Udahlah ngasih cuma 2.000 kok diomelin orangnya. Sebaik-baik sedekah itu, kita meyakini saat memberi, ya Allah ini titipanmu, aku kembalikan. Itu yang disebut wa in tukhfuha fa inni. Jika engkau mengkhafikan hakikatmu itu baik bagimu. Bukan tangan kanan sedekah, tangan kiri di belakang, itu mah majazi Pak. Kalau nggak paham hakikat begitu. Dulu guru saya ngajarin begitu, Pak Rozi, kamu nanti kalau sedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya di belakang ya. Nggak paham bahasa Arab. Padahal guru ngaji. Ya itulah kualitas guru ngaji kita dulu ya. Bab hakikat. Coba lagi. Wa fi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Alladzina hum, di atas nggak ada lampu Pak, remang-remang gitu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini beriman semua? Beriman semua? Wah, ada 2 mazhab nih, satu alhamdulillah, satu insya Allah. Yang sudah yakin mah imannya alhamdulillah, yang masih khawatir insya boleh Pak, dua-duanya boleh. Hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang melarang, mengatakan insya Allah boleh, Imam Wahabi ya. Tapi imam-imam ahli sunnah membolehkan. Kalau kita nggak yakin, siapa tahu nanti ada perubahan, cukup kita minta insya, semoga Allah mengizinkan, menghendaki. Alladzina hum fi shalatihim khashu'un. Siapakah orang beriman yang beruntung itu? Ini penerapan hakikat Pak, dari syariat ke hakikat. Berarti ini. Jadi ngaji syariat, hakikat nggak keluar dari Quran. Alladzina, orang-orang yang mereka di dalam sholatnya, fi sholatihim, dalam sholat mereka. Ini bab syariat, bahwa sholat kita, meskipun sholat itu atas izin Allah, nggak disebut sholatnya Allah, masih disebut sholatnya kita. Sholatihim, sholatnya hamba-hambaku. Oke, jadi sholat itu jadi amalan saya, kita semua, itu disebut syariat. Latihan supaya sholat khusyuk itu namanya tarekat, berzikir. Lalu keyakinan, saya tidak mungkin ruku, tidak mungkin sujud, tidak sanggup untuk mengangkat tangan untuk takbir kecuali dengan daya dan upaya dari Allah. Itu namanya hakikat. Hakikat itu boleh artikan paham tentang hakikat di balik sesuatu. Maka orang kalau paham bab hakikat itu nggak ada yang sombong, ya? Nggak ada yang apa? Yang sombong, karena dia memandang dirinya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ini digabung, hakikat sholat digabung, hakikatnya
sedekah digabung, hakikat semuanya digabung. Kita turunkan satu saja, hakikatnya sholat. Setelah dia faham bahwa dia sholat hanya dengan izin Allah, muncullah rasa rendah diri, rasa hina di hadapan Allah. Itu namanya khusyuk. Namanya apa? Maka rasa hina di hadapan Allah karena Allah izinkan sujud disebut dengan bermakrifat. Maka makrifat itu gabungan daripada orang bersyariat, bertarekat, berhakikat, disebut dengan bermakrifat. Ini mic-nya sudah mau habis, Pak, seperti sudah mau selesai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak ada orang sampai kepada hakikat kalau nggak bersyariat. Kalau ada yang mengatakan saya nggak usah sholat lagi, kenapa? Sudah bersama Allah. Gimana tuh? Oke nggak tuh? Yuk panjang Pak ceramahnya. Apalagi yang ngomong begini, hakikat aku adalah Allah. Ada yang ngomong gitu nggak? Banyak. Nggak sopan ente, kan? Malu-maluin hakikat Allah begitu. Walaupun hakikat aku di situ bukan aku yang jiwa, bukan aku yang males-malesan ini, aku yang jahil ini. Aku di situ bisa benar, bisa salah. Jika dimaksud sang aku itu adalah zat Allah yang mutlak, yang hanya dialah yang boleh mengatakan aku, baru betul. Aku itu Allah, bukan akunya situ. Jadi yang boleh ngomong aku siapa? Maka dalam surat Thaha ayat 14 kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, ketahuilah innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku tiada Tuhan, tiada yang maha wujud kecuali aku. Itu yang disebut hakikat yang sebenar-benarnya, bukan hakikat yang dijual-jualkan. Maka orang kalau sampai pada bab makrifat, dia takut mengatakan aku, karena aku itu nama Allah. Ana, ingsun, itu nama Allah. Maka kita nggak berani sebenarnya mengatakan sholat aku. Dulu saya masih sering Pak doa. Ini mohon maaf, ini agak beda dengan tuan guru sebagian. Dulu saya masih doa begini, Allah taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, haji kami, sedekah kami. Sekarang saya malu ngomong begitu. Kalau sekarang ngomongnya nggak begitu lagi. Apa kalau ngomong bab sholat? Nanti kalau berangkat subuh apa doanya? Bukan taqabbal sholatana. Ini boleh doa begitu di bab syariat boleh. Nah, jangan nanti kiainya disalahin Pak ya. Habis ngaji di masjid besar, pulang-pulang nanti tuan gurunya diprotes. Interupsi itu guru. Itu keliru, itu nggak nyampe pemarifat tuh, jangan begitu. Ini bab adab saya malu kalau doa. Ya Allah, terimalah sholatku. Kenapa? Sholat itu kan izin Allah. Maka saya tidak merasa pantas menyebut itu sholat aku. Nggak merasa pantas. Justru berterima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah dari anak amanah. Ya. Terima kasih ya Allah yang telah memberi kami nikmat. Alhamdulillah di hadana. Terima kasih ya Allah yang telah memberi kami hidayah. Lihaza, untuk menunaikan sholat. Itu kalam yang lebih pantas. Kalam yang lebih. Jadi apa makna ma'rifat? Ma'rifat itu pengetahuan puncak yang dicapai seorang hamba dalam menjalankan adat syariat, tarekat dan hakikat, digabung semuanya
baru disebut bermakrifat. Orangnya disebut arif billah. Itu sebabnya kita mengkritisi banyak pada penceramah dan sebagian habaib yang mengatakan sholawat biar rezeki lancar, biar bayar utang. Kita kritisi itu bab adab. Jadi makrifat itu apa golnya, apa natijahnya, apa hasilnya? Orang punya adab kehambaan. Apa adabnya? Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika ditanya, wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, bukankah engkau telah diampuni dosa terdahulu sekarang dan nanti? Artinya engkau terjaga dari dosa. Terus kenapa sholatnya masih banyak? Lebih banyak dari kami yang masih berdosa ini. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Sahih Bukhari, Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya sepakat berkenan di sini. Jawaban beliau, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih? Terima kasih ya Allah. Maka sholatnya Nabi sholat atas rasa syukur. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berterima kasih ke seseorang, lalu kita bawain hadiah, kita bantu dia, kita keberatan nggak? Kalau kita berterima kasih kepada seseorang, itu nggak ada keberatannya. Namun karena Bapak Ibu itu ingin beli surga dengan sholat, berat. Ingin lancar rezeki dengan salawat, salawatnya jadi berat. Ingin membeli ketenangan jiwa, maka zikirnya jadi seret. Terus di mana yang tepat? Kalau Allah mengatakan wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya, tidak disebutkan di situ zikirlah supaya tenang. Zikir supaya tenang surat apa? Otomatis dengan zikir kalbu tenang, nggak perlu cari-cari. Di mana ada zikir, di situ ada nah, jadi Bapak Ibu kalau ngomong ini, saya sudah sholat, saya sudah Quran, saya sudah zikir, kok nggak tenang? Berarti yang sholat, yang baca Quran, yang zikir baru lisan, baru tubuhnya. Coba ayat yang tadi dibaca, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kolbu jadi tenang hanya dengan zikir. Jadi kolbu yang dizikirkan apa? Kalau zikir di kolbu pasti tenang. Baca Quran zahirnya lisan, kolbunya ikut pasti tenang. Sholat tubuhnya bergerak, kolbunya ikut sujud pasti tenang. Sedekah zahirnya memberi, kolbunya ikhlas pasti bahagia. Gitu. Sudah paham syariat tarekat hakikat marifat? Insya setelah ini wajib cari mursyid. Wajib cari di Lombok ini, termasuk banyak mursyidnya dulu. Saya nggak tahu, semoga sekarang masih berlanjut. Oh, saya sudah ngaji kitab bertahun-tahun, saya cukup baca Ihya Ulumuddin, nggak usah punya mursyid. Anda pengkhianat. Loh, kok saya ngomong begitu? Pengarang kitab Ihya Ulumuddin nama dia itu lalu Ihya Ulumuddin. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin namanya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali udah jadi profesor Hujjatul Islam, muridnya ulama semua. Masih mencari mursyid dan dapat mursyid namanya Abu Ali Al-Farmadi, ada di silsilah Thariqat Naqsyabandiyah, Syatariyah dan kawan-kawan. Ada yang lebih alim dari Imam Ghazali? Coba tuan guru di sini, kalau ada yang lebih alim Ghazali, saya langsung berguru. Mohon maaf, Imam Ghazali orang paling alim sampai sekarang, kitabnya bermanfaat, punya mursyid. Itu Imam Ghazali, gurunya sang tuan guru. Situ tuan guru kan? Bukan. Ya udah cari mursyid lah ya. Saya sudah jadi mursyid, saya nggak mau bermursyid lagi. Tunggu dulu. Fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang alim masih ada yang lebih alim. Imam Syazili sudah alim, Imam Ghazali sudah alim, Imam Syazili udah alim, cari. Beliaunya orang Aljazair.
Ada yang mengatakan orang Tunis berangkat ke Baghdad cari wali, ketemu Pak walinya. Apa kata sang wali di Baghdad? Ngapain kamu kesini? Walimu di kampung, pulang, suruh pulang. Pulang terus, jangan berhenti di Tunis atau di Aljazair, terus sampai di Maroko ketemu imam namanya Al-Qutub As-Sadir Abdul Salam Ibnu Nashish, pengarang penulis sholawat Ibnu Nashish, sholawat Nashishnya, pegangan guru-guru tua di sini, kiai-kiai di Jawa, kiai-kiai di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, itu pegangannya sholawat Nashishnya. Disuruh baca, padahal sudah ulama besar. Sebelum dia bertorikot, sebelum dia bermursyid, tidak ada yang nolak dia. Semua ajaran dia diterima orang. Setelah dia jadi mursyid, dia dikafirkan orang, sesatkan orang. Lapor lagi sama gurunya. Apa kata gurunya? Kamu belum jadi wali kalau belum dikafirkan ribuan orang. Sebagaimana sang Nabi Muhammad SAW, beliau dituduh penyihir, disihir, majnun, gila, kahin, dukun, dolalin mubin, sesat yang nyata. Lengkap sudah. Nah, lengkap sudah. Jika mengikuti jalan ma'rifat al-Muhammadiyah, jalan ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW, siap-siap mentalnya harus kuat. Karena orang hakikat nggak akan takut dikafirkan orang. Karena hakikatnya yang bergerak Allah. Nah, nih, mau berani nggak? Kalau ingin punya keberanian belajar, kalau ingin akan belajar tarikat, kalau ingin jadi ibadah belajar syariat, tapi kalau ingin menjadi insan kamil belajarlah makrifat setelah digabung dengan syariat, tarikat dan hak. Makanya banyak orang-orang sok berani mabuk hakikat tapi ninggalin syariat, itu kan berani namanya. Yang punya nama Allah ini nyuruh sebelum nama aku dalam sujud, dia nggak sujud, kan berani itu namanya. Untuk apa lagi sholat? Saya kan sudah bersama Allah, gitu ya. Kalau gitu nggak usah kawin. Kalau lagi pengen syahwat lagi naik, bayangin aja. Kalau lagi lapar, bayangin aja. Hakikat kenyang. Kalau lagi haus, hakikat air adalah apa? Hakikat air apa? Jadi kalau ada orang begitu, candain Pak, jangan dibawa serius. Dan kepada ulama MUI, senior-senior saya MUI, sahabat-sahabat dari MUI, kalau ada orang begitu, jangan langsung keluarin fatwa. Bimbing dulu, minumin keluarin fatwa aja. Seneng banget keluarin fatwa sesat itu heran. Ya? Dan kita apresiasi MUI yang minim mengeluarkan fatwa sesat, tapi mereka maksimal membimbing umat. Majelis ulama untuk majelis penyesatan atau majelis pembimbingan, mana yang pas? Membimbing ulama itu guru, bukan hakim. Ya, ini saya bukan lagi ngajarin MUI Pak, tapi sekedar saling mengingatkan. Karena ustadz juga ada sekarang belagu jadi hakim, nggak bid'ah disebut bid'ah, bukan mufti berfatwa, nggak mujtahid berijtihad, nggak mursyid buat torekot. Ya, barangkali itu Bapak Ibu, itulah syariat hukum zahir pada diri seorang mukallaf yang berislam, berakal dan punya kesanggupan. Sedangkan tarekat itu hukum pada jiwa, isinya riyadhah latihan dan mujahadah. Kalau hakikat hukum kesejatian, hakikat segala sesuatu, memandang bahwa pada hakikatnya alam semesta ini gerak dari Allah SWT, tapi itu belum cukup. Tahu belum cukup, mesti tunduk. Itu disebut bermakrifat al-lazina hum fi salatihim khashu'un. Orang sholat 4 rakaat itu syariat. Dia berusaha melawan waswas, itu tarekat. Dia meyakini gerak gerik dia dalam sholat izin Allah untuk hakikat, karena dia sadar dia sujud sepenuh hati sebagai hamba. Itulah makrifat. Maka makrifat adalah kehambaan sejati. Allah menjadikan mimman syarafta bil bisyariah
والطريقة والحقيقة والمعرفة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين العارفين. آمين يا رب العالمين بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu kita cukupkan. Tidak ada tanya jawab kan? Tidak ada. Alhamdulillah. Total salawat. Itu bisa salawat Rabbi Kholak nggak? Nah, salawat dulu sebelum saya assalamualaikum. Ya, salawat. Ya, saya request Pak Pengurus. Nah, salawat dulu ya. Mari kita ini salawat. Biar adem. Salawat dulu. Kita beri kudus kita. Oke, bisa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Ada, nggak usah ya?
وسلم